Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Inna Irdina dan rekan saya Oktarizi Alfaradi. Kami mahasiswa STKIP Singkawang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 5A. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proses belajar pada anak usia sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Pendidikan di SD yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Rian Anitra MPD. Nah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke videonya dan simak penjelasannya sampai habis ya. Hai, kembali lagi bersama saya Inna Irdina. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip belajar pada anak usia sekolah dasar. Menurut Adin Syamsuddin tahun 1981 mendefinisikan bahwasanya belajar adalah perbuatan yang menghasilkan perubahan pada perilaku seseorang atau pribadi seseorang. Proses belajar pada anak tidak selalu mudah dipahami oleh orang lain, termasuk juga oleh guru. Karena pada dasarnya proses belajar ialah bagaimana proses siswa dalam mengubah tingkah lakunya untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan atau mengandung arti bahwasanya siswa akan belajar ketika dia dihadapkan dengan situasi kebutuhan. Kebutuhan yang bagaimanakah yang dapat membuat individu itu belajar? Nah, kita ambil contoh kecil dalam lingkungan sekolah saja. Ketika guru menjelaskan materi kepada siswa dan siswa itu mampu menerapkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, itu adalah upaya mereka untuk mengubah pribadi mereka dalam menghadapi satu permasalahan ataupun masalah kebutuhannya sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih karakteristik anak ketika mereka belajar pada tahap usia sekolah dasar? Nah, yang pertama adalah bagaimana konsep mereka belajar. Contohnya misalnya dari lingkungan ke meluas, dari keseluruhan ke bagian-bagian, dari yang konkret ke abstrak, kelompok teman sebaya, belajar bermain, dan penguasaan keterampilan belajar. Nah, jika tadi adalah karakteristik bagaimana anak belajar pada usia sekolah dasar, nah ini adalah sikap atau kecenderungan pada saat anak belajar. Yang pertama ada senang bermain, karena anak SD itu kecenderungannya masih belajar sambil bermain. Kemudian cengeng, senang bergerak, senang dipuji, dan sebagainya. Itu adalah karakteristik mereka yang sering timbul pada saat mereka melalui proses belajar dalam keseharian mereka. Dari pengertian dan karakteristik tersebut, semoga saja para guru-guru dan orang tua dapat memahami bagaimana karakteristik anak belajar pada usia sekolah dasar, dan ini adalah sangat penting dan perlu diperhatikan oleh para guru dan bunda-bunda sekalian ya. Dan mungkin selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Oktarizi Alfaradi. Kepadanya saya persilahkan. Oke, berikut ini kita akan masuk pada bagian tahap-tahap perkembangan proses belajar anak usia sekolah dasar. Pada tahap ini akan terbagi menjadi 4. Tahap yang pertama, tahap sensorik motor 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap operasional usia 2 sampai 6 tahun. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun atau 12 tahun. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal usia 11 atau 12 tahun ke atas. Dan apakah kalian sadar mengapa tahap ini terbagi menjadi 4? Ini menjadi bukti bahwa proses belajar anak usia sekolah dasar itu bertahap atau bertingkat. Jadi proses belajar anak itu berkembang sesuai atau searah dengan matangnya pola pikir. Setelah membahas tahap proses belajar anak usia sekolah dasar, kita masuk kepada bagian implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Karena apa yang diterapkan oleh guru di sekolah, jika itu dipahami dan diserap oleh peserta didik, itu akan menjadi kebiasaan bagi anak tersebut.
Maka dari itu, proses belajar pada anak usia sekolah sangatlah penting dan sangat berperan bagi pendidikan anak sekolah itu sendiri. Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa implikasi karakter itu berawal dari guru. Bagaimana guru menerapkan karakter atau penanaman sikap kepada siswa, karena siswa akan lebih mudah meniru hal yang dilakukan oleh guru, baik itu positif dan baik itu hal yang negatif.